Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Kanaya Tabita akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis fashion Ravanesia. Perkenalkan, saya Salsa Kanaya Tabita dari kelas MN22B dengan NIM 22416261201207. Yang pertama yaitu latar belakang bisnis. Bisnis fashion ini memiliki pasar yang luas sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan bisnis ini, kemungkinan besar orang mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka terhadap desain dan inovasi produk. Selain itu, bisnis fashion juga sangat fleksibel karena dapat berjalan dalam bentuk toko online, butik, atau toko fashion lainnya. Selanjutnya, aspek legalitas. Di sini ada logo perusahaan kami, lalu identitas, yaitu nama perusahaannya Ravanesia, jenis usahanya pakaian dan aksesoris, kegiatan usahanya menjual dan memproduksi pakaian dan aksesoris. Lalu ini izin usaha, selanjutnya visi, misi, dan lokasi. Visi bisnis ini yaitu menetapkan merek fashion kami dengan berfokus kepada inovasi produk yang kami miliki dan meningkatkan kepercayaan diri serta inspirasi kepada konsumen yang membeli produk kami yang sangat berkualitas dan elegan. Lalu misi bisnis ini yaitu menciptakan produk yang berkualitas tinggi serta memiliki kepercayaan diri bagi yang memakai produk Ravanesia. Kami juga memberikan pelayanan yang sangat ramah tamah kepada semua konsumen, agar konsumen mendapatkan pengalaman berbelanja yang puas dan mengesankan bagi para konsumen Ravanesia. Lalu, lokasi bisnis ini ada di Pasar Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan kode pos 41271. Selanjutnya, saham 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 harga saham per lembar yaitu 20 juta. Modal dasarnya yaitu 2 miliar dibagi 100 lembar, lalu modal disetor 100 lembar dikali 100%, hasilnya itu 20 juta. Selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama yaitu pemilik, Salsa Kanaya Tabita dan Nabila Dania Cira. Yang kedua, direktur, Alfa Selviana. Yang ketiga, manajer pemasaran, Delia Nursawa. Yang keempat yaitu manajer keuangan, Murjara Laila. Kelima, manajer produksi, Kelly Bayu. Dan keenam, yaitu manajer sumber daya manusia, yaitu Najwa Safarulita. Selanjutnya, ini peluang pasar, potensi wilayah per orang, ada Pebuaran, Tanjung Asa, Cilekot, Poncol, Pengkasap, Siluman, dan Cipendei. Totalnya yaitu 20.000 pelanggan, jumlah pesaing 6, 20.000 dibagi 6 yaitu 3.333 per tahun. Lalu ini peluang pasar selama 5 tahun. Selanjutnya analisis pemasaran. Di sini ada list harga dan list pakaian dan aksesoris juga. Selanjutnya Vestal, ada politik, yaitu pemerintahan lokal dan nasional memiliki regulasi terkait dengan perdagangan yang dapat mempengaruhi bisnis fashion di Subang. Contoh implementasinya yaitu memastikan bahwa produk fashion memenuhi standar mutu nasional sehingga produk-produk fashion tersebut legal untuk dijual di pasar. Lalu yang kedua ada ekonomi, inflasi dan fluktuasi terhadap barang-barang pokok dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi. Contoh implementasinya yaitu melakukan inovasi terhadap produknya untuk tetap fashionable dan up to date karena dari hal ini berkaitan dengan tren pasar yang dinamis dan sensitif terhadap inflasi dan fluktuasi. Yang ketiga yaitu sosial, tren fashion dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan identitas budaya seperti produk-produk yang memiliki identik budaya menambah nilai jual. Lalu contoh implementasi di sektor bisnisnya yaitu menjual pakaian budaya yang modern, fashionable, dan up to date. Selanjutnya teknologi, yaitu menggunakan e-commerce dapat meningkatkan nama bisnis dan meningkatkan penjualan juga. Contoh implementasinya yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dapat meningkatkan penjualan karena para konsumen mendapatkan info bisnis kita dari media sosial. Selanjutnya lingkungan, yaitu kelestarian alam seperti ramah lingkungan membuat bisnis kita menjadi unik dan beda sendiri dari bisnis yang lain.
Contoh implementasinya yaitu menghadapi isu-isu lingkungan dengan memberikan informasi tentang bahan dan material yang digunakan dalam bisnis ini. Lalu hukum, undang-undang, dan merek dapat melindungi bisnis kita. Contoh implementasinya yaitu mendaftarkan merek dagang agar terhindar dari masalah hukum. Selanjutnya, ini bobot dari Vestal, dari Vestal ada politik 10%, ekonomi 25%, sosial 10%, teknologi 20%, lingkungan 20%, dan hukum 15%. Total bobotnya yaitu 100%. Lalu skor terimbang yaitu bobot dikali skor. Hasilnya yaitu 4,5. Selanjutnya aspek teknis dan teknologi. Di sini ada pemilihan lokasi, ada 3 tempat yaitu Cipendei, Purwadadi, dan Tanjung Balasa. Dan yang terpilih yaitu Cipendei karena paling tinggi yaitu 90%. Lalu perbandingan biaya yang paling kecil yaitu Cipendei dengan 1.272.000.000. Selanjutnya analisis ekonomi. Ini letak dan lokasi yang diambil Cipendei. Selanjutnya layout. Ini tata letak toko kami. Ini posisi toko kami di Google Maps, lalu arah mata angin, toko kami. Selanjutnya finansial. Lalu ini bahan awal yang dibutuhkan oleh bisnis bisnis ini yaitu ada kain brokat, kain wolfish, kain satin, kain mori, dan benang. Lalu selanjutnya ada NPV dengan diskon faktor 9% yaitu 15.645.000.000. Lalu dengan diskon faktor 15% yaitu 13.145 Selanjutnya ini ada BEP totalnya yaitu 210.500. Payback period yaitu 2,5 tahun baik, lalu ARR 4,55%. Selanjutnya ini NPV 11.509.000.000, lalu ada PI juga. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Ratnasari ingin bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi kelayakan bisnis fashion Rafflesia? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karlina Dewi. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari bisnis Rafflesia? Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Pertanyaannya yaitu apa tujuan utama dari bisnis Rafflesia? Jawabannya yaitu tujuan utama dari bisnis Rafflesia adalah untuk menghadirkan produk dan desain yang mengikuti tren dan modis, sehingga menarik minat konsumen. Bisnis ini juga berkomitmen untuk memberikan jaminan bahwa semua produk yang ditawarkan aman dan nyaman digunakan. Dengan fokus pada kualitas dan pelayanan yang ramah, Rafflesia bertujuan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang memuaskan bagi para konsumennya. Cukup? Sudah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ina. Apa saja faktor yang mempengaruhi kelayakan bisnis fashion Rafflesia? Jawabannya yaitu kelayakan bisnis fashion Rafflesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aspek pasar, analisis Vestal, dan modal dan keuangan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup presentasi ini. Saya lanjutkan ke kesimpulan. Laporan studi kelayakan bisnis untuk bisnis fashion Rafflesia ini menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki peluang yang signifikan untuk berkembang. Bisnis fashion ini memiliki pasar yang luas dan beragam. Pemanfaatan media sosial untuk promosi dan kolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan brand awareness dan penjualan. Produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan desain yang mengikuti tren. Hal ini dapat membangun loyalitas pelanggan
dan menciptakan pengalaman berbelanja yang sangat memuaskan. Bisnis fashion Rafflesia memiliki izin usaha yang lengkap dan rincian modal yang mematuhi sistem dari pemerintahan dan dapat memastikan berjalannya operasional. Penempatan di lokasi Cipendei juga menunjukkan di Cipendei juga ini layak. Bisnis fashion ini memiliki pasar yang luas dan beragam. Penggunaan media sosial untuk promosi dan kolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan brand awareness dan penjualan. Produk yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi dan desain yang mengikuti tren. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.